Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nayuli Pinkaini di mata kuliah Etika Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai etika budaya. Indonesia sangat dikenal akan kekayaan budayanya yang sangat beragam. Oleh karena itu, ketika kita berbudaya atau menjalankan suatu budaya, kita harus menjalankan aturan-aturannya. Etika berbudaya ini sendiri berarti adalah aturan, norma, dan nilai yang mengatur bagaimana seseorang bersikap agar sesuai dengan budaya, kebiasaan, dan adat masyarakat sekitar sehingga tercipta keharmonisan antar masyarakat atau individu. Nah, tujuan etika budaya ini sendiri yaitu yang pertama, melestarikan nilai-nilai budaya agar tidak terlupakan atau tidak terkubur. Yang kedua, menciptakan keharmonian sosial. Yang ketiga, membangun karakter bermoral pada setiap jiwa anak muda atau jiwa-jiwa masyarakat. Yang keempat, agar terhindar dari perilaku-perilaku yang melanggar norma atau moral. Yang terakhir, agar setiap individu menumbuhkan rasa hormat dan menghargai atas berbedanya budaya yang ada. Nah, prinsip-prinsip dalam etika berbudaya. Yang pertama, menghormati adat istiadat yang ada atau menghormati adat istiadat orang lain juga. Yang kedua, harus menjaga sopan santun. Yang ketiga, menghargai sesama tanpa membeda-bedakan orang ataupun latar belakang mereka. Yang selanjutnya, menjaga tata krama. Dan yang terakhir, toleransi atau saling menghargai antar budaya lain, agar ketika kita toleransi atau saling menghargai, maka tidak akan ada istilah budaya saya lebih bagus seperti itu. Nah, contoh etika berbudaya itu seperti mengucapkan salam sesuai adat atau kebiasaan orang sekitar, bersikap sopan ketika berbicara. Yang selanjutnya, tidak menghina suku, ras, ataupun kebiasaan orang lain. Dan ketika ada acara, tentunya kita harus mengikuti atau menjalankan aturan yang terdapat dalam acara tersebut. Dan yang terakhir, kita harus menghormati simbol budaya seperti bendera, pakaian adat, atau benda-benda simbolik lainnya. Nah, ketika kita
berada di lingkungan pendidikan atau bisa disebut sekolah, kita juga bisa menerapkan etika berbudaya ini seperti menghargai keberagaman budaya antar siswa, terus menggunakan bahasa yang santun, menjaga perilaku ketika kita sedang melaksanakan upacara bendera, tidak melakukan diskriminasi atau seperti kita memilih-milih dalam berteman atau kita mengucilkan atau bahkan sampai membuli seseorang yang berbeda dengan kita, baik itu beda suku, beda ras ataupun beda pendapat. Jangan sampai itu terjadi. Dan yang terakhir, ikut melestarikan kebudayaan di sekolah. Contohnya ketika di sekolah atau di lingkungan pendidikan mengadakan suatu acara yang berbau budaya-budaya seperti menyanyi, menari, itu termasuk budaya, kita harus berpartisipasi atau ikut serta dalam acara tersebut. Nah, karena kita berada di zaman yang tidak mungkin tanpa media sosial, maka dari itu etika budaya pun perlu diterapkan ketika kita sedang bermedia. Contohnya seperti tidak menyebarkan ujaran kebencian terhadap budaya lain, karena budaya lain contohnya tidak sama dengan kita dan tentunya tidak akan sama. Dan ketika kita ingin berpendapat, tentunya kita harus berpendapat dengan sopan dan dengan bahasa yang baik agar seseorang yang dikritiki atau dipendapati itu bisa menerimanya dengan baik. Tentunya kita ketika ada konten, contohnya ketika ada konten seseorang tentang budaya, kita harus menghargainya. Dan yang terakhir, kita harus bijak dalam menyampaikan informasi atau menyebarkan informasi. Jangan malah menyebarkan hoax atau informasi yang belum pasti atau belum jelas. Nah, yang terakhir ada manfaat etika berbudaya. Yang pertama, menciptakan kehidupan sosial yang harmoni atau damai. Yang kedua, memperkuat identitas nasional. Yang ketiga, menghindari konflik antar budaya. Yang keempat, menumbuhkan rasa persatuan. Dan yang terakhir, tentunya akan menciptakan citra bangsa yang positif. Nah, ini saya ada satu kasus di mana ibu-ibu malah sibuk berfoto ketika ada orang yang sedang melaksanakan upacara adat atau suatu budaya. Ini sangat tidak beretika atau tidak sopan. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan atau yang saya paparkan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.